Apa ya hari kiamat itu? Apa sesuatu yang datang segera itu? Apa itu yang disebut dengan sesuatu yang datang di hari Jumat dan itu mengerikan? Nah, para mufassir menjelaskan ada dua versi sangkakala itu berbunyi, Pak. Ada yang mengatakan 2 kali. Yang 2 kali ini ketika dimatikan keseluruhannya, yang kedua ketika dibangkitkan. Nah, yang kedua ada yang mengatakan 3 kali tiupan. Pertama adalah rih, angin yang bertiup lembut dan semua orang mukmin mati. Yang tinggal hanya orang-orang kafir. Jadi kalau angin ini sudah bertiup, yang tinggal hanya orang kafir. Tiupan kedua baru bumi ini hancur semuanya. Jangan lihat di Samudra Pasifik itu, kalau kita lihat di data, Samudra Pasifik itu luasnya sekitar 165 juta kilometer persegi. Kalau digabungkan dengan Samudra Atlantik, maka dia jauh lebih besar daripada daratan dunia ini. Dan dalamnya Samudra Pasifik itu sekitar 11.038 km. Jadi ada samudra itu yang kedalamannya berapa? 11.000, Pak. Jenengan pergi ke kampung saya, karena kampung saya itu sekitar setengah jam itu sudah lautan. Kalau kita berenang ke tengah, itu kalau kita masuk ke dalam itu sudah hampir 200-300 meter ke bawah untuk menangkap ikan yang gizinya tinggi dan harganya mahal. Jadi kalau nangkap ikan satu saja bisa untuk belanja 1 bulan, Bu. Gak usah jadi PNS. Gaji PNS itu cukup untuk 1 ikan. Berapa gaji PNS? Makanya kakak saya itu ayo pulang katanya. Ngapain di Ponorogo? Saya siapkan 1 kapal buat kamu untuk berlayar. Saya berlayar ke akhirat sajalah, saya bilang. Wa ma adraka mal qari'ah. Lalu apa kata Allah? Wa ma adra itu pengetahuan yang di luar jangkauan manusia. Idra. Kalau yudrika itu masih bisa kita nalar. Tapi kalau adra sesuatu yang tidak bisa kita nalar. Lalu mereka mengatakan wa ma adraka mal qari'ah. Bunyinya saja sudah mengerikan, Pak. Ini sengaja saya sampaikan di bulan Ramadan ini supaya jadi tadabbur kita kalau qiyamul lail. Nah, bunyinya saja sudah mengerikan. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Kata Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang datang tiba-tiba, ya, sesuatu yang berbunyi luar biasa dan datangnya di hari Jumat. Samudra Pasifik tadi, saya cerita Samudra Pasifik tadi yang 11.000 kedalamannya itu, kalau Allah naikkan sekitar 4 kilo ke atas, kalau kedalamannya 11.000, kalau Allah naikkan 4 kilo, kira-kira Allah turunkan kembali ke bumi, kira-kira bumi kita ini tertutup atau tidak? Tertutup, Pak. Aceh itu hanya 24 meter, Pak, Allah naikkan. Kapal besar. Jadi masjid ini tambah rumah Pak Muryadi, tambah Ustadz Darmani sama Ustadz rumah Pak Tohari, itu kapal besar seperti itu diseret oleh ombak yang ketinggiannya 24 meter itu, sampai ke daratan dan sampai ke pegunungan. Nanti kita rihlahnya ke Aceh aja tadi. Jangan ke Gemah gitu. Ke Aceh biar kita lihat kapal itu sampai ke pinggir gunung dari lautan.
Coba bayangkan, itu hanya ketinggian 24 meter. Ketinggian air naik ke atas, setelah itu Allah dorong sampai ke pinggir gunung. Ada masjid besar Aceh itu, coba dibelah sama Allah. Coba, lautan itu dibelah. Jadi masjid itu dibelah sama Allah sehingga tidak kena. Insya Allah ya. Dahsyatnya. Baru itu tsunami. Wa ma adraka mal qari'ah, yang datang tiba-tiba kata Allah Subhanahu wa taala. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Faras itu diterjemahkan itu seperti laron. Sebenarnya binatang yang terbang mendekat ke lampu itu namanya faras. Ya, safaras itu kata Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, Pak. Prosesi yaumul akhir kita ini, kalau Al-Qari'ah ini kan tiup sangkakala yang ketiga. Jadi Al-Qari'ah ini adalah sangkakala yang ketiga. Jadi prosesinya adalah di surat Al-Qari'ah ini, di atasnya itu yang pertama kali itu adalah Allah memberikan kepada kita kitab. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Itu prosesi pertama. Jadi diberikan kitab sebelah kanan. Setelah itu berikutnya surat Al-Zilzalah, liyurau a'malahum. Lalu Allah lihatkan CCTV-nya. Coba bayangkan. Kitabnya diberikan. Saat diberikan kitab itu, ada orang yang mendapatkan kitab dari sebelah kanan. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Saking senangnya, Pak. Fayanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka datang ke emaknya, ya emak, ini buku saya. Jadi dibalik oleh Allah, Pak. Kalau di dunia kita lebih banyak menutup amal kita, hanya kita dan Allah yang tahu. Tetapi di akhirat kita ingin menunjukkan tentang amal kita itu. Pada hari itu, Pak, kalau di dunia ini, kenapa perampok-perampok itu kalau merampok yang dirampok anaknya? Karena supaya dapat tebusan. Ya toh, Pak? Kalau anak kita dirampok, naudzubillah, kira-kira dengan apa saja kita mau menebus? Dengan apa saja kita mau menebus? Ya, saya masih ingat teman saya satu kelas waktu di pondok itu, kan air itu kan pakai mesin diesel itu diputar. Waktu itu santri masih boleh memutar mesin itu diesel itu. Ternyata anak Aceh ini nggak terbiasa. Diputarlah, ketika sudah memutar mestinya gagangnya itu dicabut, dia masih ditekan. Akhirnya apa yang terjadi? Lepas, kena matanya, keluar retinanya, sama Ustaz Mulyawan dimasukkan kembali. Itu dibawa ke Singapura. Waktu itu santri Pak Masum itu sekitar 4.000 orang. Itu wajib mengeluarkan uang 10.000 tahun 91. Berapa itu? Itu dibawa ke Singapura. Sampai di sana itu ibunya bilang begini, kalau gagal operasinya, ambil mataku, gantikan ke mata anakku. Coba segitunya, Pak. Orang tua mau berkorban untuk anaknya. Tapi nanti pada akhirat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Sahibah itu yang begini, Pak. Semua suami istri kemana-mana pergi berdua gitu. Pernah lihat? Ya seperti yang beliau ceritakan tadi malam. Karena pintu mobilnya rusak gitu ya. Kemana dua-dua ya, seperti Pak Sanggar kemana ke masjid berdua, tarawih berdua, ke Solo berdua, iktikaf berdua gitu. Na'udzubillah, nanti di yaumil akhirah apa kata Allah? Wa sahibatihi wa bani. Yang dua-dua dulu di dunia ini mau Pak tega. Ya Allah, enggak usah masukkan saya ke neraka. Istriku ini saja. Coba bayangkan. Tega nanti. Ada seorang ayah
tega memasukkan istrinya ke neraka, memasukkan anaknya ke neraka, memasukkan seluruh orang ke neraka asalkan dia selamat. Itu yang terjadi nanti di yaumil akhir kelak. Kenapa Allah menyebutnya yauma yakunun nas kal faras? Karena memang tidak tahu Pak menyelamatkan diri masing-masing. Jadi kalau kita ditanya hari ini, adakah orang yang egois di dunia ini? Ada. Tapi ada yang egois lagi nanti di yaumil akhir kelak. Kita Pak. Makanya hadis kursi mengatakan begini. Man syawala dzikri an mas'alati. Ini kata Allah Pak, bukan kata saya. Siapa yang sibuk untuk berzikir kepadaku. Zikir itu banyaknya maknanya luas. Bisa Al-Quran, bisa sholat, bisa baca subhanallah. Itu berzikir karena menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Man syawala dzikri an mas'alati, sampai dia lupa untuk berdoa karena sibuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'taitu afdalu ma utiya lisailin, aku akan beri lebih baik daripada orang yang sering meminta. Maksudnya berdoa. Jadi Masya Allah, salah satu zikir kita adalah mentadabburi ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Jenengan hari ini berada di masjid ini, kalau ditimbang nanti di akhirat, lebih berat amal panjenengan duduk 1 jam di sini atau dibandingkan dengan apa nanti? Gunung Gajah. Mana yang lebih berat kira-kira? Duduk di masjid iktikaf jauh lebih berat daripada Gunung Gajah. Maka logika yang Allah pakai adalah wa takunul jibalu kal ikhnil manfus. Kenapa? Logika dunia menurut orang yang paling berat itu adalah gunung, tapi nanti di akhirat dibalik oleh Allah. Yang berat itu apa? Tasbih panjenengan, taklimnya panjenengan, taatnya kepada Allah, hikmah kepada suaminya, hikmah kepada istrinya, berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan yang benar itu benar. Yang kemarin kita sebut watawasau bil haq watawasau bis sabar, mengatakan yang ma'ruf, mengatakan yang mungkar itu mungkar. Itu jauh lebih berat. Abdullah bin Mas'ud itu kan orangnya kecil, kakinya agak kecil satu. Ketika akan memanjat pohon kurma, itu kena tiup Pak, kena tiup, kelihatan betisnya yang kecil. Sahabat itu kan melihat betisnya yang kecil itu kan ya tertawa. Apa kata Rasulullah SAW? Apa yang membuat kalian tertawa? Kata Rasulullah, wahai Rasulullah, itu ya bercanda sebenarnya Pak. Itu kakinya Abdullah bin Mas'ud kecil. Ya, kan ada tuh orang yang kakinya kecil Pak. Ya. Apa kata Rasulullah? Waladzi nafsu biyadi, sesungguhnya demi Allah, atas sumpah Allah atas diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakinya yang sebelah yang kecil itu lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud itu Pak, panjangnya 7 km dan paling besar di kota Madinah itu. Belum lagi tangannya, belum kaki kirinya, belum lagi amalnya. Jadi hitungan orang nanti di akhirat bukan dari berat badannya. Karenanya ada hadis yang juga menunjukkan ada orang laki-laki yang badannya besar, ya, ketika ditimbang hanya seperti mosquito, nyamuk. Sayap nyamuk itu lebih berat sayap nyamuk daripada tubuhnya itu sendiri. Kenapa? Karena tidak ada amalnya. Tadi saya jam 3:30 itu dari masjid sepedaan Pak. Sepedaan ini muter ke arah imigrasi. Masya Allah. Ya,
Ada yang sedang menikmati berbuka puasa. Enak sekali ya. Aqua dingin, wah ada jajannya, duduk di pinggir jalan, beberapa orang menikmati aqua dingin itu. Coba. Bagi kita yang saya lagi mengayuh sepeda, melihat aqua yang dingin kelihatan sejuk itu sampai ke tenggorokan, Pak. Rasanya itu sampai ke sini. Tapi dalam pikiran saya, Masya Allah, kita ini jauh lebih memilih akhirat daripada dunia ini. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Ibu saya itu sakit sebelum wafatnya 5 tahun. Ya. Jadi di perjalanan sakit itu beliau sering mengatakan begini, alhamdulillah aku sakit. Kenapa, Bu? Saya bilang kan, siapa tahu sakit ini mengurangi dosa-dosaku ini. Setelah itu di tahun kedua semakin parah. Ya. Alhamdulillah katanya, semakin parah sakitnya. Semoga dengan semakin parah ini semakin banyak dosa digugurkan. Di tahun ketiga semakin parah, di tahun keempat sama, tahun kelima di akhir Allah menutup hidupnya, Allah sembuhkan. Allah sembuhkan. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, kenapa disembuhkan? Kenapa kok disembuhkan? Kenapa kok disembuhkan? Dan Masya Allah. Nah itulah Pak. Jadi kita ini mestinya semua keadaan kita mesti kita syukuri. Apapun kondisi kita hari ini, yang penting barokah. Barokah artinya ziyadatul ta'at, tambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi sangat bersyukur tinggal di tempat ini. Masya Allah, dekat masjid. Tidak ada yang di tempat ini yang bapak-bapaknya tidak ke masjid. Karena negeri itu ditandai dengan itu Pak. Laula anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Kalau satu negeri beriman bertakwa, la fatahna alaihim, Allah berikan keberkahan langit dan bumi. Bahkan Covid saja tetap sholat berjamaah. Tetap buka bersama, tetap Idul Adha berjamaah. Ya. Saya dulu waktu mau nikahan tuh lamaran tuh mampir di sini. Dari Malang sholat asar di sini. Saya pikir nih masjid unik, saya bilang lebih nyaman. Saya karena nggak tahu rumah istri saya di sana itu, hanya saya nanya, saya lupa bertanya kepada siapa nih. Pak tahu rumahnya Pak Kadar? Oh di sana, lurus, mentok belok kiri. Di sebelah kanan. Masya Allah, ternyata Allah takdirkan tinggal di sini. Insya Allah, semoga berkah. Kata Pak Darmani, ambil yang sebelah kanan Ustaz sisi masjid, nanti biar tua tidak nyebrang jalan. Baik, kita tutup dengan doa astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma adkhilna jannata ma'al muttaqin, ma'asy syuhada, ma'as salihin, wa hasuna ulaika humur rafiqa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a fi qulubina wa nura fi sudurina ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana
جهودنا وتخصعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم انصر بلادنا أندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. اللهم اجعل فيها أئمة من أئمة المسلمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم أهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم مزق جمعهم وشتت سملهم وزلزل قلوبهم وأنزل عليهم ربا إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم عافنا في بداننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا يا رحمن يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mari kita tutup majelis kita pada sore hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita di bulan mulia ini, di bulan Ramadan, masih di surat Al-Qari'ah. Kita lanjutkan di ayat yang keempat, kelima sampai insyaallah kita terakhir. Di ayat yang keempat dan lima kemarin kita sudah sedikit singgung bahwa Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Di kalimat ini Allah menunjukkan tentang bagaimana sifat manusia nanti di yaumil akhir kelak. Maka kemarin kita sampaikan bahwa Al-Qari'ah ini adalah peristiwa ditiupnya sangkakala yang terakhir, yaitu yaumul kiamat, di mana kondisi manusia seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kal farash. Kal farash itu tidak hanya laron ya, kalau di Kemenak itu diterjemahkan dengan laron, tapi binatang yang terbang. Kalau kita terlihat binatang yang terbang ke lampu, itu dia tidak satu arah. Kalau kita lihat ikan di lautan, biasanya kalau berenangnya kalau dalam kelompok besar itu satu arah. Sama dengan burung yang terbang dengan jumlah yang besar, itu juga biasanya terbang dengan satu arah. Tapi kondisi manusia ketika itu Allah gambarkan seperti binatang yang terbang tidak karuan arahnya. Jadi mabthus itu beterbangan yang tidak tentu kemana arahnya. Saking dahsyatnya nanti di yaumil akhirat kala itu. Jangan kira bahwa yaumul barzakh dan yaumul akhir itu perkara yang sederhana yang kita bayangkan seperti hari ini. Kalau kita hari ini menyatakan masih mampu berkorban untuk orang yang kita cintai,
untuk istri kita, wa sahibatihi wa bani wa ummihi wa abi. Mau orang berkorban untuk istrinya sedemikian rupa, bahkan siap menggantikan bola mata istrinya karena bola mata suaminya yang sudah hilang. Seorang istri masih sanggup, seorang suami masih sanggup, seorang ayah menggantikan, diambil bagian pantatnya itu dioperasi dan ditempelkan kulitnya itu kembali ke kulit anaknya. Seorang ayah masih sanggup, Pak. Masih sanggup karena masih di dunia ini. Masih di dunia ini masih sanggup karena kelonggarannya jauh lebih longgar dengan perbandingan nanti di yaumil akhir kelak. Namun di akhirat kelak, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan yubasfarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bibani. Kata Allah Subhanahu wa taala, law yaftadi min azabin yawma idzin, mereka sanggup mengorbankan anaknya masuk neraka dibandingkan dirinya masuk neraka. Jadi individualismenya jauh lebih tinggi daripada di dunia ini. Karena kita masih sanggup, Pak, untuk mengambil pengorbanan itu di dunia ini. Tapi dahsyatnya nanti di yaumil akhir kelak itu susah untuk dibayangkan. Maka wasahibatihi wa bani, bahkan orang yang sangat dekat di dunia ini seperti suami istri, suami mampu berkorban untuk istrinya, istri mampu berkorban untuk suaminya, nanti di yaumil akhir kelak tidak seperti itu, Pak. Mereka, asalkan mereka selamat, biarlah orang lain dikorbankan, asalkan jangan dirinya itu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan oleh Allah kal farasil mabsus. Bahkan seorang ibu saja, seorang anak saja tidak mau dekat dengan ibunya. Seorang anak tidak mau berdekatan dengan ayahnya. Kenapa? Karena diminta, takut diminta amalnya itu. Makanya seperti kita ini ya, Pak, membaca subhanallah itu kan tidak terlalu berat ya. Sepertinya kalau nanti di yaumil akhir kelak, subhanallah itu timbangannya sangat berat. Ya, khafifataini fil lisan, kita tadi ruku itu. Subhana rabbiyal azim. Subhanallah, membaca subhana rabbiyal azim itu ringan. Subhanallah itu ringan, tetapi timbangannya nanti di yaumil akhir kelak itu luar biasa dahsyatnya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Nah, logika Allah dibalik, Pak. Apa yang berat di dunia ini nanti di yaumil akhir kelak akan menjadi ringan. Apa yang menurut kita yang berat di muka bumi ini? Yang sangat besar itu ya gunung itu sendiri. Gunung itu kan makhluk Allah yang paling besar di dunia ini. Kalau lautan Pasifik itu luasnya 195 juta kilometer persegi dan dalamnya itu sampai 11.000. Ya, kalau Samudra Pasifik dan Atlantik itu dipertemukan, maka jauh lebih luas daripada bumi ini, daripada daratan ini. Nah, ada gunung yang lebih dahsyat daripada itu, tapi kata Allah, ya wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Tapi nanti seperti manfus, seperti kapas. Ya, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Kata Allah, wa amma man saqulat mawazinu. Ya. Saqulat itu dimaknai dengan berat, ya. Jadi ada nanti di hadis itu ada orang yang datang kepada Allah dengan berat tubuhnya yang luar biasa, tetapi ringan, hanya seperti timbangannya hanya seperti sayap nyamuk.
Nah, ada orang yang mungkin beratnya itu ringan, tetapi kata Nabi Abdullah bin Mas'ud, satu kakinya Abdullah bin Mas'ud itu sama dengan bukit Uhud. Jadi di Madinah itu ada bukit Uhud yang tinggi, besar, panjang, itu lebih berat ya. Kakinya, satu kakinya Abdullah bin Mas'ud itu dibandingkan dengan bukit Uhud itu. Jadi dibalik logikanya, yang berat di dunia nanti di akhirat bisa saja itu ringan, tapi yang ringan di dunia ini bisa saja nanti berat di akhirat. Sama Pak, jenengan hadir di majlis seperti ini, subuh, majlis seperti ini, apa kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, man sawala zikri, siapa yang sibuk dengan berzikir kepadaku, utiya afdalu minas sa'ilin, aku akan berikan, kata Allah, jauh lebih baik daripada orang yang berdoa. Nah, jadi bisa saja begitu. Hanya duduk sebentar mendengarkan bacaan Al-Quran, duduk sebentar iktikaf sejenak, bisa saja itu adalah timbangannya nanti jauh lebih besar di akhirat dibandingkan dengan di dunia ini. Makanya ada orang ngapain ya ngapal Quran, ngapain ya capek-capek belajar agama di pesantren, apalagi beberapa kasus kemarin ya, akhirnya pesantren dijelek-jelekkan. Wallahu. Mereka tidak paham, mereka tidak paham. Maka kata Allah, orang yang fa'amma man thaqulat mawazin itu ada dua. Yang pertama adalah mizannya, timbangannya. Yang kedua adalah mauzunnya, yang ditimbang. Jadi yang ditimbang itu kita, sedangkan timbangannya juga termasuk. Jadi tidak mungkin ada korupsi, Pak. Ya, tidak ada korupsi, insya Allah. Allah pastikan itu tidak ada dikurangi. Dinaikkan dahulu, setelah itu diwambrukkan. Pemenangnya adalah, nah gitu. Jadi dinaikkan terlebih dahulu, setelah diambrukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, kata Allah. Pahala hadiahnya adalah neraka hawiyah. Jadi Masya Allah, itu kalimat-kalimat yang sering dipakai kalau kita ingin, misalnya gini, saya kayak kemarin nguji disertasi itu begini. Setelah memperhatikan disertasimu, dan sepertinya dari pertimbangan-pertimbangan penguji sampai harus menjaga hati sebaik-baiknya. Mohon maaf, kami tidak bisa menolong panjenengan. Dengan berat hati kami putuskan jenengan lulus. Gitu. Itu kan diturunkan dulu dong, gitu ya. Wah, setelah itu belum, ya, gitulah. Nah, Allah itu luar biasa, Pak. Jadi bahasa Arab itu indahnya luar biasa. Dan bagi orang Arab ini, apa yang dipinginin ya, katakan gitu. Nah, setelah itu belum. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, mumpung masih di 17 Ramadan ini, 18 ya, 18 semalam kalau 17 Ramadan ya, masih ada waktu bagi kita benar-benar bahwa barzakh dan yaumul mahsyar itu bukan perkara biasa-biasa saja. Maka ambillah waktu yang tinggal 13 hari dan 12 hari ini benar-benar jangan disia-siakan. Rugi, dan saya katakan rugi kalau seandainya kita tidak ambil sepenuhnya. Belum tentu kita akan ketemu di Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.